Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di Asia Teknikal dan Badan Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa, 11 Agustus 2026. Hari yang cukup menarik, ISG turun 1,5%. Dan seperti biasa, nanti kita akan membahas ISG dan juga saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk Cuan-Cuan Saham, bisa chatting klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk Cuan-Cuan Saham, dan juga channel pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan kita saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti saya jawab kalau ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support manfaat gratis tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari Cuan Saham, Senin sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari Cuan Saham, ada grup Telegram untuk publik ya, yang mana itu gratis alias free bagi teman-teman yang gabung grup CS publik. Teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin pengen bergabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham yang premium, bisa juga. Caranya teman-teman buka YouTube Cuan-Cuan Saham versi desktop, lalu teman-teman bisa cek video yang ini, pendaftaran grup premium Cuan-Cuan Saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, gagal submit, sudah submit belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs_admin, nanti akan dibantu secara manual. Beda dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, weekly meeting, dan lain sebagainya. Itu untuk yang Telegram, tapi bagi teman mungkin pengen stay di YouTube, teman-teman tidak menggunakan Telegram, pengen trading dengan lebih santuy, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya Cuan-Cuan Saham. Caranya teman-teman buka YouTube Cuan-Cuan Saham versi desktop, ya bisa pakai laptop maupun komputer, nanti di sebelahnya subscribe akan ada join. Tinggal klik lalu pilih salah satu. Atau ini ya, ada our member, di paling kanan ada join, klik lalu pilih salah satu, dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya Cuan-Cuan Saham. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu atau weekend ya, itu nanti akan ada pembahasan market secara eksklusif, stock pick saham beserta trading plan-nya 1-3 saham yang cenderung swing, dan juga review jurnal trading plan. Jadi trade yang pernah kita lakukan, kita review-review lagi. Seperti itu. Terus juga weekly live meeting yang Telegram saya siarkan di YouTube membership. Jadi buat teman-teman yang di YouTube juga bisa ikut weekly live membership-nya juga. Seperti itu. Tuh ya, mau ke Telegram silahkan, ke YouTube silahkan, yang free pun juga silahkan. Senin sampai Jumat analisa harian. Terus juga kebetulan di Agustus ini ada belajar technical analysis dan bandarmologi. Jadi ini sudah batch yang ke-10 ya. Kita mulai dari tahun lalu 2025. Belajar TA dan bandarmologi CCS kelas saham itu dibagi menjadi 3 sesi, yaitu basic, intermediate, dan advance. Bagi teman yang pengen ikut ya, caranya tuh ke YouTube Cuan-Cuan Saham, lalu klik post ini ya, lalu ada flyer di paling atas CCS anak kelas ini, lalu tinggal klik aja Google Form yang ada, teman-teman akan langsung masuk ke form pendaftaran. Isinya ada silabus, jadi teman-teman akan bisa melihat apa aja yang akan dipelajari di basic, terus juga intermediate sama advance. Dan kalau misalkan sudah pengen mendaftar, tinggal mengisi formnya aja lalu submit, seperti itu. Misalkan ada kendala atau pengen tanya-tanya, bisa hubungi Telegram admin, nanti akan dibantu secara manual. Untuk generalnya, yang basic, itu nanti belajar technical analysis, jadi ada pengantar, landasan teori, market structure, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang intermediate, trading plan dan manajemen resiko, serta beberapa indikator ya, ada Fibonacci, lalu RSI, Bollinger, dan lain sebagainya, lalu manajemen resiko, trading plan, dan lain sebagainya. Lalu yang advance itu ada sesi ketiga, nanti belajar Elliott Wave dan juga bandarmologi. Tanggalnya 23 Agustus, 29 Agustus, dan 30 Agustus secara online. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa hubungi Telegram CCS Admin. Kalau misalkan mau langsung mendaftar tinggal mengisi link Google Form-nya aja, seperti itu. Oke, kita masuk ke ISG ya, di mana hari ini ISG turun 1,53%. Gimana Mas, jadi naik nggak ini? Jadi all time high, jadi naik tinggi nggak ini kita market dan lain sebagainya? Ya sebenarnya kalau kita perhatikan ya, marketnya itu baru berubahnya itu kemarin. Serius, saya juga hari kemarin itu tanggal berapa itu? Tanggal 10 Agustus ya, itu nggak enak marketnya itu. Jadi dia sempat loncat, lalu dibanting. Itu indikasi yang nggak bagus. Kenapa? Karena gini, ibarat kata kita ini kan udah breakout dari resisten ya. Artinya sudah tidak ada lawan lagi ya. Ibarat kata di sini ada tembok kuat nih. Saya expect kemarin Senin tuh marketnya kenceng soalnya. Volumenya besar, naiknya kenceng, terus habis itu naik-naik gitu. Tapi ketika kemarin Senin itu marketnya puter balik
dengan volume yang cukup besar, saya sudah mencium sesuatu yang agak kurang enak, seperti itu. Jadi, ya itu, marketnya kemarin puter balik ya, dan worst case ini bisa jadi fake out juga, seperti itu. Terus, mmm mohon maaf kemarin saya nggak konten ya, padahal saya pengen banget kemarin tuh konten, karena ya itu, begitu marketnya putar balik, ini pasti perlu saya warning lah di YouTube lah, buat teman-teman yang dengerin di YouTube CCS ya. Cuman kemarin saya baru radang tenggorokan, jadi seharian teler itu kemarin habis market saya istirahat, demam, radang, jadi ya nggak bisa konten kemarin, dan ya sekarang baru bisa bahas marketnya. Nah terus kira-kira sekarang gimana Mas ini IHSG? Jadi bullish nggak? Jadi ke 7.000 atau jadinya ke 4.000 Mas. Katanya 17 Agustus nanti Pak Prabowo, apa namanya, pidato, apakah harganya bakal ditarik lagi Mas, dan lain sebagainya. Kita bahas dari teknikalnya aja, biar kita tidak mengawang-awang ya, seperti itu. Yang pertama, sebelum kita bahas ke mikro, saya pengen ke makronya dulu. Kalau teman-teman ngikutin CCS ya, apa namanya, salah satu outlook ya dari IHSG itu adalah mirroring dengan gold alias emas atau XAU USD. Teman-teman masih ingat ketika di awal Agustus saya sudah bilang ini bahwasanya ada bullish divergence, ada falling wedge, dan gold itu ada potensi arah ke 4.400. Itu teman-teman bisa cek aja di konten di awal-awal Agustus lah atau akhir-akhir Juli seperti itu. Dan ya kali ini emas sudah menyentuh area 4.400 seperti itu. Artinya apa? Artinya ini akan jadi sesuatu yang sangat wajar apabila emas terkoreksi terlebih dahulu. Seperti itu, ya. Itu. Itu yang pertama. Nah, artinya kalau misalkan IHSG itu ngikutin dari XAU atau harga emas, ya kalau emasnya nanti drop, maka market juga berpotensi untuk terkoreksi terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan juga divergennya cukup banyak dari goldnya ini, dan ya mungkin akan ada arah retracement terlebih dahulu dari emas. Kalau kita lihat memang belum patah dia, ya. Tuh, dan kalau misalkan dia jebol yang 4.300, maka gold ada arah retracement mungkin ke sekitar 4.200. Cuman yang pengen saya sampaikan adalah yang pertama, ini gold sudah di area resist, itu satu. Yang kedua, kenaikannya juga semakin lemah. Yang ketiga, wajar kalau misalkan ada koreksi karena naiknya juga sudah kencang seperti itu. Satu hal yang perlu kita perhatikan, dia sudah ada breakout dari lower high, jadi punya Quasimodo atau QM. Maka nanti kalau misalkan gold retracement itu juga kita bisa manfaatkan untuk buy on weakness. Artinya kalau market atau IHSG mirroring dengan gold, skenario-nya akan sama. Saat ini baru di resist, kalau misalkan nanti ada drop, itu adalah kesempatan buy on weakness. Tinggal dropnya kapan, seberapa, itu yang masih kita perlu perhatikan. Kalau teman-teman ingat juga, ini bakalan banyak tanggal-tanggal keramat di minggu ini ya. Bahkan kalau menurut saya sampai minggu inilah. Kalau teman-teman tidak kuat dengan volatilitasnya, alangkah lebih baik minggu ini wait and see, pegang cash dulu. Ya, dari global ini ada pengumuman CPI ya, cost push core inflation itu. Terus ada PPI juga dan lain sebagainya. Ini dari US. Terus kalau misalkan dari Indo itu juga ada besok review MSCI. Terus nanti minggu depan itu juga ada potong suku bunga rapat Dewan Gubernur. Seperti itu. Jadi ini kan hari Selasa, kita market sampai Jumat. Kalau nggak salah, Senin itu kan libur tanggal merah ya, 17 Agustus. 18, 19 itu kalau nggak salah rapat Dewan Gubernur. Jadi memang minggu ini minggu-minggu volatil, tapi masalahnya kita volatilnya di resist. Jadi ini sesuatu yang cukup beresiko kalau misalkan tiba-tiba putar balik atau putar arah. Kalau misalkan lanjut gimana Mas? Ya nggak ada masalah, tinggal dikejar kayak gitu. Kan kalau sesuai ekspektasi itu kan tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan ternyata marketnya putar balik, nah itu yang perlu kita antisipasi. Kalau teman-teman tidak bisa mengikuti atau misalkan posisi di pucuk average-nya tinggi-tinggi, alangkah lebih baik pegang cash terlebih dahulu, sisanya wait and see sampai ada firm, kondusif lagi. Seperti itu. Dan ya, secara outlook saya masih bullish dari gold maupun dari IHSG juga. Cuman untuk sekarang mungkin dia baru kejedut di resist, maka kalau misalkan ada koreksi itu sesuatu yang sangat wajar. Nah, itu dari goldnya yang pertama ya. Ini udah pernah kita bahas kemarin-kemarin ya. Intinya mungkin bagi teman-teman yang belum nonton ya, intinya saya tuh melihat
IHSG ini korelasinya cukup kuat dengan gold. Swing high-nya tanggalnya sama, swing low-nya, swing high, swing low, swing high, swing low, dan seterusnya itu mirip-mirip. Artinya apa? Ya kita bisa mirroring ke situ karena backtest-nya lumayan. Dan di satu sisi juga artinya indikator bahwasanya kita itu baru gerak kalau dolarnya lemah doang, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kalau kita lihat DXY ini juga on track ya. Pernah saya bahas, intinya ini DXY itu kan sebenarnya juga punya structure bullish ya. 1, 2, 3. Cuman dia ini kan baru koreksi dan berpotensi bikin falling wedge seperti itu. Kalau falling wedge-nya jadi dia ada arah naik dulu, artinya dolar akan menguat. Nah, kalau misalkan dolar menguat, artinya gold tadi juga melemah, artinya juga USD/DR ada potensi melemah terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat strukturnya, semuanya ini mendukung untuk bullish. Bullish pada persepsi kita ya, tuh bukan masalah long short. USD/DR juga sama, kalau misalkan naik ke 17.900, next harusnya sih drop lagi. Ini satu. Terus habis itu kalau kita lihat di XY ya, nih kalau misalkan memang dia breakout dari falling wedge-nya, ini ada potensi naik, mungkin sampai 100 terus drop lagi. Terus XAU juga sama, ini dia udah ada QM. Kalau misalkan ada drop itu juga naik lagi. Artinya apa? Artinya penurunan ini adalah kesempatan untuk buy. Cuman memang volatilitasnya berbeda. Ya, mungkin gold naiknya 5%, IHSG nggak sampai 5%, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, clear ya outlook-nya. Jadi untuk saat ini ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu. Cuman ini harusnya sih firm untuk bullish. Jadi bisa cibui-cibui atau cicil buy untuk nanti tarikan selanjutnya. Tapi kapan? Ya kita lihat dulu aja volatilitasnya seperti apa. Karena ya ini minggu-minggu volatil lah dari minggu ini sampai minggu depan. 12, 12, 13 besok kita review MSCI FTSE, terus global juga ada CPI, terus juga tanggal 18, 19 nanti ada rapat Dewan Gubernur, itu bakal jadi sesuatu yang cukup volatil seperti itu. Dan ya kalau belum bisa ngikuti, wait and see dulu aja, tidak ada salahnya. Jaga TS dan jangan lupa selalu batasi resiko. Sekarang kita kembali ke IHSG, di mana hari ini dia turun 1,53%. Kira-kira seperti apa mas? Pasti banyak yang tanya, ya ini sebenarnya IHSG udah breakout atau belum? Kalau menurut saya ini sudah breakout. Ya, kenapa? Karena saya pribadi melihat breakout itu menggunakan closing masing-masing time frame. Ya, ini kalau kita lihat daily, itu kan closingnya sebelumnya, closingnya sebelumnya kan di sini 6.300 ya. Sedangkan kemarin udah closing sampai 6.400. Jadi saya rasa sini sudah ada break of structure. Artinya ini sudah valid, sudah breakout. Nah, yang jadi PR adalah breakoutnya ini disertai dengan bearish divergence pada indikator stochastic ya. Artinya apa? Artinya kenaikan ini tidak terlalu didukung oleh market seperti itu. Pertanyaannya kira-kira setelah ini gimana mas? Ya kembali ke market structure. Kalau ada break of structure, maka bisa buy on weakness ya. Artinya apa? Nih ya, ini kan udah BOS, maka kita bisa tarik dari bawah sampai ke atas untuk cari buy on weakness. Dan area sekarang sebenarnya IHSG itu sudah berada di area baunya. Belum ding, baunya itu di 0,618 di 6.200. Cuman saat ini IHSG itu tertahan tadi ya, waktu menuju closing kan ada sedikit tarikan, itu tertahan di area uptrend line. Ini dia kena, dia kena lagi. Cuman kalau menurut saya ini kok masih belum terlalu kuat tarikannya. Jadi mungkin expect misalkan besok dia rebound itu ada potensi untuk turun satu kali lagi. Seperti itu. Nah kalau misalkan kita lihat intraday-nya pun juga tadi closing sudah hammer. Cuman kalau kita perhatikan juga dari structure-nya masih terbentuk lower low. Ada sebuah resisten di 6.300. Jadi kalau misalkan besok market naik ke 6.300 lalu koreksi lagi jangan kaget. Seperti itu. Itu satu. Nah kalau misalkan dia sudah menyentuh 6.200-an yang mana kemarin juga ada gap, lalu dia ada rebound dari sana, harusnya sih naiknya bakalan sehat. Jadi mungkin alangkah lebih baik kita tunggu siapa tahu kena 6.200. Kalau nggak kena 6.200 gimana mas? Kalau hari ini sudah bottom, ya sudah market selalu benar. Seperti itu. Cuman yang sudah-sudah apabila terjadi swing high disertai dengan bearish divergence, most likely biasanya koreksinya agak lumayan. Jadi mungkin sabar-sabar dulu aja, nggak perlu terburu-buru. Kita pastikan ketika arahnya sudah ke atas, masuk dengan size yang bagus. Daripada kita ngawang-ngawang, kejebak
di pucuk, seperti itu. Another view juga yang pernah kita bahas ya, 2 skenario apabila IHSG selain dari ascending, ini juga ada potensi rising wedge, seperti itu. Nah, pasti jadi pertanyaan, sekarang ascending atau rising wedge, Mas? Ya, yang namanya semua pattern itu bisa terjadi. Yang mengkonfirmasi itu nanti adalah market. Untuk saat ini, kalau misalkan ini mau jadi rising wedge, maka IHSG perlu jebol 6.000 dulu. Jadi misalkan nanti berlanjut-lanjut 6.200, jebol lagi. Pak Presiden pidato, jebol lagi. Terus nanti pidato lagi, jebol lagi. Nah, jebol 6.000, ya sudah, siap-siap naik itu pullback untuk turun lebih dalam. Tapi selama tidak jebol yang 6.000, maka penurunan ini adalah kesempatan to buy on weakness karena kita punya breakout structure. Misalkan dia udah rebound gimana, Mas? Ya sudah, tinggal kita perhatikan lagi apakah reboundnya berhasil higher high atau tidak. Kalau misalkan reboundnya berhasil higher high, maka kita dapat breakout structure lagi. Tapi kalau misalkan reboundnya tidak berhasil higher high, misalkan contoh nih, cuman sampai sini ya, 6375, terus habis itu dia turun dalam, ya maka itu kenaikan adalah pullback, seperti itu. Yang pengen saya sampaikan sebenarnya kita adalah baru berada di area yang agak kurang enak, karena kita baru di pucuk. Kalau teman-teman posisinya adalah floating profit, itu adalah posisi paling bagus. Karena teman-teman tinggal merealisasikannya saja. Tapi kalau baru mau entry, saya rasa alangkah lebih baik wait and see terlebih dahulu. Tidak perlu FOMO, market itu selalu buka setiap hari. Kecuali Sabtu, Minggu, dan tanggal merah. Seperti itu. Terus juga, ya kita menunggu firm, arahnya dari bawah. Kan gini, lebih enak masuk ketika arahnya sudah fix ke atas, daripada kita menadah ketika dia baru turun. Memang ketika dia turun kita tadah, itu average-nya pasti akan bagus. Tapi ketika dia arahnya momentumnya sudah ke atas, itu pasti akan lebih safe karena lebih firm. Ya simpelnya gini lah, baru ke bawah arahnya, ini teman-teman beli di sini. Ya kalau dia rebound, pasti average-nya bagus. Tapi kalau gagal rebound, ya teman-teman jadinya perlu cut loss. Tapi kalau misalkan dia udah gini lah, misalkan set, 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 set. Nah, masuknya di sini. Ini kan enak, sudah ada break of structure ya, sudah ada konfirmasi, tinggal tunggu tarikan selanjutnya. Seperti itu. Cuman ya kembali ke masing-masing dan yang penting sama selalu batasi risiko aja. Kalau misalkan besok merah jebol ya, ini masih ada area abu 6.200 sampai 6.100. Tapi kalau masih jebol lagi, ya sudah. Prepare for the worst case scenario aja karena semuanya bisa terjadi di market. Seperti itu. Maka dari itu kita simpulkan untuk saat ini area krusial pertama 6.250, setelah itu 6.200, 6.100, 6125, lalu area 6.000. Dan yang paling penting adalah 6.000, kalau misalkan dia jebol, wassalam lebih baik exit seperti itu. Itu ya untuk IHSG. Apakah bisa kena 4.700, Mas? Bisa. Ke 3.000 juga bisa, ke 2.000 juga bisa. Apakah bisa ke 9.000, Mas? Bisa. 12.000 juga bisa. Semua itu bisa terjadi di market, tinggal bagaimana posisi kita aja. Dan yang penting, yang selalu paling penting adalah batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Cuman sebenarnya ya, kalau saya mau ngomong ya, kemarin itu agak kurang enak marketnya, kemarin itu. Itu biasanya adalah indikasi dari, liquidity sweep. Ya, jadi, kalau di saham sih jarang terjadi, karena kita tidak terlalu liquid ya. Cuman di, market-market yang sangat liquid, misalkan kayak kripto atau misalkan forex, sweep itu sering terjadi, kayak gitu. Sweep itu gimana sih, Mas? Itu ngambil liquidity di atas gitu, sebelum dia putar balik. Dan biasanya itu indikasi dari reversal, kayak gitu. Jadi misalkan simpelnya gini lah, orang-orang yang nge-short IHSG, contoh gini, teman-teman tanggal berapa nih? Tanggal 7 Agustus, teman-teman sudah full cash, sudah semua TP. Market di pucuk, market di resist, saya nggak mau ambil pusing, pokoknya saya full cash. Ya, saya full cash, kayak gitu. Ternyata Seninnya loncat. Wah, jadi FOMO. Waduh, kok ternyata nggak turun, saya sudah full cash. Beli, 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 beli. Habis itu dibanting, dapat likuiditas bandarnya. Itu ilustrasi dari liquidity sweep. Tapi kalau yang sudah-sudah sih ya bahasanya mereka cari stop loss, kayak gitu. Tapi kan kita nggak bisa nge-short ya, kalau cari stop loss bisanya di bawah. Jadi biasanya retail itu kan pasang stop loss misalkan di 100 gitu ya. Nah dijebolin dulu sampai 98. Biar apa? Biar bandar dapat barang murah. Sweep dapat liquidity terus naik. Nah, yang terjadi kemarin saya rasa itu adalah sebuah liquidity sweep. Pagi-pagi diloncatin dulu, gap up, terus habis itu dibanting sampai sekarang ke 6.200-an. Dan masih cukup solid candle-nya walaupun sudah kena uptrend line. Jadi ya batasi resiko aja. Intinya itu yang paling penting. Kalau sudah profit, pasang trailing stop.
Kalau misalkan baru entry, pasang stop loss. Kalau misalkan pegang cash, wait and see, atau kalau mau masuk, bisa masuk kecil-kecil terlebih dahulu. Batasi resiko aja. Itu untuk ISG ya, ini juga agak suspicious sebenarnya ya. Nih, tuh, tapi ya kita lihat lagi nanti. Oke, kita masuk ke hari ini juga transaksinya asingnya net sell lagi ya, 300M. Kita masuk ke beberapa saham pilihan deh. Kita coba bahas dari TPIA. Yuk, kita bahas yuk. Ini pasti banyak yang bertanya, TPIA tuh maunya gimana mas? Harusnya gimana dan lain sebagainya. Oke, kita bahas TPIA, di mana TPIA hari ini turun 2,36%. Candlenya ada sedikit reject dan volumenya tidak terlalu besar. Saat ini sebenarnya TPIA itu baru di area krusial ya, yang mana kalau dia jebol 2000 maka dia akan koreksi ke area selanjutnya. Dan ya agak disayangkan dia agak kurang enak di atas shake-shake-nya atau apa ya, mengocok-ngocoknya, dan saat ini dia sudah berada di area support-nya lagi. Candle kemarin terbentuk yang namanya bearish engulfing dan volumenya cukup besar, lalu hari ini juga ada lanjutan penurunan dan masih bertahan di area support. Intinya kalau misalkan TPIA sampai jebol dari area 2000, maka masih akan ada downside dari TPIA. Kemana? Mungkin sekitar di area 1900 retest dari inverse head and shoulder-nya, seperti itu. Atau kalau kita perhatikan dari structure-nya ya, di sini kan dia ada break of structure kemarin. Nih, ini ada BOS. Maka kalau misalkan dia koreksi, itu bisa buy on weakness. Buy on weakness-nya di mana? Ya mungkin di sekitar 1875. Dan nanti kalau perhatikan ya, ini 2050 itu kan ada Fibonacci 0,382. Itu kalau misalkan dia sampai jebol atau close di bawahnya, kita buletin sampai 2000 deh. Karena itu kan juga ada support psikologis ya. Kalau area tersebut jebol ya saya rasa TPIA bisa ke sekitar 1875 sampai 1760 untuk buy on weakness. Seperti itu. Kalau kita cek volume profile-nya saat ini masih di area POC, cuman agak kurang enak sih bentuknya. Jadi ya jangan sampai kena fake out aja seperti itu. Intinya kalau jebol 2000, next stop ada di area 1875 sampai 1760, nanti bisa perhatikan lagi di area tersebut. Transaksi agak kurang enak ya hari ini yang nampungin retail-retail, dan jujur secara momentum jadi agak kurang enak TPIA ini. Ini ya, tuh batasi resiko aja, 2000 adalah toleransi dari TPIA. Kita lanjutkan, saya pengen coba bahas dari, ya ini juga ada valid nih, swing high Bumi. Saya bahas Bumi dulu deh. Ini juga sudah kena target ya, 200. Loh mas, kemarin kan baru 194 ya, itu area ya teman-teman ya. 194, 196, 200 ya itu sudah kena apa ya? Sudah target lah, itulah bahasanya. Oke, kita bahas Bumi ya, di mana ini dia turun 4,81%. Candlenya cukup solid dan volumenya juga ada. Ini juga sebenarnya bentuknya agak kurang enak ya. Dan kalau kita gunakan indikator divergent, dia juga sudah muncul yang namanya bearish divergent. Bumi itu sebelumnya reversal di area 200 ya. Nih. Dia punya ini VCP juga ini sebenarnya. Lower high, high, low, lower high, lower high, lower low, seperti itu. Dan saat ini kita bisa perhatikan bahwasannya ada potensi Bumi ini sedang pullback karena sebelumnya dia support akan diuji sebagai resist. Diuji sekali reject, diuji dua kali reject, diuji ketiga pun juga masih reject. Dan hari ini sudah valid swing high. Kenapa valid swing high? Karena sudah ada 3 candle, 1, 2, 3, dan ini sudah valid mau disebut saya lupa ini namanya apa, candlestick pattern-nya ini. Bukan shooting star sih ini. 1, 2, 3, lupalah itu. Malam baru sakit, baru agak ngeblank. Tuh, cuman intinya adalah ada arah koreksi dari Bumi terlebih dahulu. Dan kalau kita perhatikan dari dia punya divergent, mungkin worst case dia bisa agak dalam juga, seperti itu. Satu hal yang cukup menarik saat ini adalah Bumi ini punya yang namanya break of structure. Jadi di sini dia ada break, maka dari itu kita bisa cari buy on weakness. Buy on weakness-nya di mana? Buy on weakness-nya ada di area 170, itu dari Bumi. Ya, di sini. Jadi ya kalau misalkan beli Bumi di mana mas? Ya tunggu 170, di situ baru ada potensi pantulan. Nah apakah pantulannya ini lower high atau same high
atau higher high itu yang belum ada yang tahu. Cuman at least kalau misalkan mau cari bow bumi bisa di sekitar 170 dengan stop loss di bawah 157. Kenapa kok 157 Mas? Karena strukturnya di sini kalau kita pakai BOS yang di situ. Seperti itu. Secara momentum dia juga sebenarnya cukup menarik ya, tapi arahnya sih ini baru 3 candle dan juga ditambah bumi ini juga baru kena downtrend line. Jadi ketika dia downtrend itu kan dia punya banyak trend ya. Nih, di sini ada sudah jebol. Nah, yang di sini masih baru kena. 1, 2, 3, 4, 5. Kena lalu ada rejection. Jadi ya batasi resiko saja. Worst case-nya gimana Mas? Ya kalau worst case bumi patah. Dah, nih jebol dari 170, terus habis itu dia turun jebol 157 yang balik ke 140 lagi. Seperti itu. Dan kembali ke area buy on weakness lagi. Atau bahkan bisa sampai 108 gitu bisa juga. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko saja. Intinya bumi saat ini sedang di ketinggian. Karena kita cuma bisa long, teman-teman lebih baik jangan ambil posisi terlebih dahulu. Tapi kalau punya barang, jaga TS dan juga jaga stop loss-nya. Dan yang penting sama selalu batasi resiko saja. Transaksi harusnya sih seperti biasa ya, price action kurang bagus, transaksinya juga kurang bagus. Tapi kalau saya perhatikan ini cukup menarik, terlihat masih ada yang jagain, even ada yang taking profit. So far so good, at least ada yang jagain ya, ini barang. Tuh, jadi ya batasi resiko aja. Itu untuk bumi. Kita lanjutkan DSSA ini juga sama ya. Ini ada BOS, maka bisa cari bow. Ya outlooknya sebenarnya mirip kayak gold ya. Gold ada BOS ini bisa cari bow. Bahkan udah kena bow ini di SSA. Besok kalau drop lagi harusnya bisa makan. Tuh. 920 sampai 880. Karena dia udah ada BOS. Huh. Mandiri. Ini juga. Mandiri ini juga malah mau kena ini nih. Mau kena apa namanya? Liquidity. Apa namanya? Trend line. Nih, dikit lagi kena. Itu. Harusnya SL under 4000 bisa ini, buy. Sepertinya sih potensinya rebound dulu ya market ya. Dewa ini juga kemarin udah kita bahas ya, bearish divergent, koreksi dulu. Yang PR kalau dia jebol 420 bisa dalam. Tapi nggak usah kita bahas dulu deh. Ini Antam juga belum dikasih lewat. Aman juga. Ya outlooknya mirip sama bumi sih. BRPT, yuk kita bahas deh. Ini saham sejuta umat, sepertinya wajib kita bahas. Oke, kita bahas BRPT di mana hari dia turun 2,15%, candlenya cukup solid dan volumenya pun juga ada walaupun tidak terlalu besar. BRPT ini sebelumnya dia bullish lalu puncak di 4.500. Dan saat ini kalau kita perhatikan ya, dia sedang berada pada downtrend line-nya. Ya bias sebenarnya sudah break atau belum. Cuma dia kalau kita tarik ke yang paling luar ya bisa dibilang juga masih belum breakout seperti itu ya. Jadi ya memang banyak sinar ya dan ini juga kita kenain aja juga masih 2 kali aja udah valid jadi trend line seperti itu. Nah, satu hal yang agak kurang momentum di sini tuh kurang bagus dari BRPT. Ibarat kata apa ya, naiknya capek seperti itu ya. Ini bisa jadi rising wedge dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Intinya terakhir BRPT kemarin rebound dari 1285 dan karena dia punya kaki yang sama panjang 1 2, maka kita bisa asumsikan BRPT ini sedang ranging 1285 atau 1280 sampai ke 2500. Dan sekarang posisinya sedang di tengah-tengah. Nah, saya pengen ngecek weekly-nya, siapa tahu ada jawaban lain dan belum terlihat. Tapi kelihatan ya bahwasannya naiknya itu lemah. Ya, nih. Candle-nya kecil-kecil, reject-reject, kecil-kecil, reject-reject. Itu biasanya sih indikasi dari distribusi. Cuman ya kita perhatikan lagi aja nanti. Intinya untuk saat ini dari BRPT sendiri adalah trailing stopnya dia itu jebol 1.700. Kalau area tersebut dia sampai jebol, maka dia bisa koreksi lumayan dalam kalau jebol dari 1.700. Support next-nya di 1.575.
Tapi kalau dia bertahan dari 1700, ada potensi dia bottoming di area tersebut lalu naik lagi. Kalau dilihat dari potensinya kira-kira yang mana, Mas? Kalau menurut saya mungkin bottomingnya di 1700. Kenapa? Karena di sini dia punya break of structure, itu satu. Yang kedua harusnya juga ada divergence. Jadi ya ini mau jemput 1700 dulu, tak baru habis itu naik lagi. Tinggal setelah itu dia lower high, same high atau higher high, itu belum ada yang tahu. Yang penting untuk sekarang, batasi resiko aja, gunakan area-area tadi untuk support terdekat masih di 1700. Untuk transaksinya, ada yang nyerokin dari AK hari ini. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, ini XL-nya bukan XL retail ini. Nah, ini serigala berburu domba nih. Jadi ya nggak bisa dibilang ini akumulasi lah. Ini cenderung ke crossing ya. Saya nggak tahu ini XL-nya siapa. Apakah sudah ada yang koar-koar. Tapi yang jelas ini bukan retail. Tuh ya. Frekuensinya tidak terlalu besar. Ini kelihatan 8.000 karena saya yakin diikuti banyak retail-retail, tapi kebanyakan ini nggak retail. Dan dia juga temannya IF, BB, LG, GR, PD, BK, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Tuh. Dan ya itu untuk BRPT. Kalau menurut saya melihat dari kondisi transaksinya seperti ini ya, di Zero AK di 1.800 ya. Biasanya kan mereka AKBK kan sekarang trading pendek ya. Tuh, jadi mungkin besok rebound dulu sampai 1.800 sekian, retail FOMO baru turun lagi. Jangan sampai terjebak di yang sini. Seperti itu. Tuh sih. Next, kita bahas Astra. Wah, ini juga ada jebol nih. Kita bahas lah. Kita bahas Astra ya, di mana ini dia turun 2,6%. Candlenya solid dan volumenya juga cukup besar. Dan kita bahas Astra, di mana ini dia sudah jebol double top ya. Jadi sudah valid, sudah confirm. Misalkan naik, itu adalah pullback. Manfaatkan buat exit kalau teman-teman baru posisinya nyangkut. Itu kalau misalkan punya Astra. Cuman Astra kalau kita perhatikan dia tidak ada BOS ya, karena nggak ada closing di atas 5150. Ini kan dia high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, low, same high, terus ini lower low. Jadi sudah reversal untuk si Astra ini. Cuman di sini kan dia masih ada BOS ya, maka bisa cari bow itu nanti di sini. Tuh. Mungkin 4770 ini juga ada order block, akan ada potensi untuk tech bond atau technical rebound terlebih dahulu. Cuman karena di sini sudah double top, maka potensinya reboundnya itu cuman sampai pullback aja. Mungkin sekitar 5100 baru setelah itu turun lebih dalam. Seperti itu. Kalau kita lihat dari structure besarnya juga ini sebenarnya agak kurang enak view-nya. Di mana Astra ini juga punya reversal di area 5.800. Dan agak disayangkan dia pullback belum sampai ke sana. Sebenarnya kalau dia ke 5.800 ya cakep ya. Itu nge-shortnya mantep. Tapi untuk sekarang bahkan baru sampai 5.300 saja dia udah reject. Seperti itu. Intinya kalau belum punya barang wait and see dulu. Kalau punya barang bisa manfaatkan buat kurangi porsi ketika ada kenaikan. Secara momentum juga kurang bagus. Dan kalau dari transaksi hari ini terlihat adanya distribusi, walaupun ada yang crossing juga. Ini juga bukan retail-retail ini. Retailnya XLS. XL doang ini retailnya. Tuh. Dan ini barang mulai terdistribusi ya, Astra ya. Asingnya mulai keluar terus. Jadi mungkin mereka juga sudah taking profit. Jadi ya batasi resiko aja jangan sampai jadi likuiditasnya asing. Tuh. Untuk Astra kita lanjutkan. Ini Danantara mulai menggoreng. Saya malah suka GMFI-nya daripada GIA-nya. Ya alpanya di GIA ya, naiknya pasti kenceng. Tapi ini juga cuan nih, ditarik tadi closing. DX ya ini Pak PP ini. Dia menjaga market ya, nggak tahu entah apa, tapi dijaga itu marketnya. Closing tariknya pakai cuan. Kenapa cuan yang ditarik? Ya karena dia LQ45 ya. Ya sebenarnya ada BRPT, cuman mungkin barangnya dia baru banyak di cuan atau gimana, apapun itu hanya Pak PP yang tahu lah. Cuman ya so far so good selama masih nggak jebol 640. Bull. Nah ini juga udah koreksi ya. Bull sudah valid, kemarin sudah kita bahas. Reject, pullback, reject, udah double top. Ya arahnya sih koreksi dulu. Bull ini, kemarin udah kita bahas ya.
BRMS masih bertahan. Tins ini juga pada putar balik marketnya nih. Apa jangan-jangan mau ada berita kurang enak? BNBR ini juga baru di trendline ini, kalau jebol hati-hati ya. 89 soalnya next. Brand siapa yang beli? Kemarin IF beli, hari ini nggak beli. CECE. Yang bagus tuh malah jelly itu loh. Nih free stock pick nih kalau teman-teman mau nih. Disclaimer ya, saya belum beli juga. Jadi ini bukan pom-pom. Kalau mau masuk silahkan, kalau nggak ya silahkan. Intinya ini udah ada QM ini. Ya, bau QM lah. Tuh, target ya sini nih, 1000. Jelly. Ya, mungkin Andrea Game yang goreng nih. Pakai MG-nya dia. Tuh sih. Tapi kelihatan kok ada yang ngumpulin. Eh, PTRO, Telkom, Cuan, Bull, BRMS, Emas, BNPR, MDKA. MDKA juga malah baru apa namanya? Baru engulfing itu. Hati-hati. ISAT, CGLE. Ya, ini juga baru rame ini. Ini bisa bow ini. 74 lah kalau dikasih ya. Set-set. ESA. Oke, ESA kita bahas deh. Ini juga minyaknya baru tinggi ya. Kita bahas ESA, di mana hari ini ESA naik 1,46%. Candlenya cukup menarik dan volumenya juga ada. Ini juga dia udah punya QM, jadi misalkan nanti dia drop itu bisa cari bow. ESA kalau big view-nya cenderung ranging ya, itu 500 sampai 980 dan terakhir dia turun sampai 500 itu ke area support ranging dari ESA. Di sana dia rebound, momentumnya sama dengan minyak. Ya, minyak naik, ESA juga naik, lalu sekarang kembali melanjutkan kenaikannya. Kalau kita perhatikan saat ini saya rasa ESA ini cenderung bikin continuation bullish pattern, dan kalau misalkan kita tarik Fibo-nya dari atas sampai ke bawah, maka ini adalah beberapa resist dari ESA. Terdekat di 710, next-nya 770. Tapi karena dia terlihat sudah ada konsolidasi continuation, saya rasa sih target dari ESA itu saat ini adalah di 770 seperti itu. Ya, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita cek juga volume profilnya dari atas ini udah kelihatan bagus. Kalau misalkan dia ada drop, misalkan ke 630 ya, support sekarang sebenarnya 600. Tapi dekat-dekat ke 640 harusnya itu oke kalau misalkan dikasih ya. Itu ada potensi naik sampai 770. Jadi ya batasi resiko aja. Momentum bagus, volume bagus, transaksi juga harusnya bagus. As expected, batasi resiko saja. Satu lagi mungkin terakhir ya, kita bahas apa nih? GMFI. Dikira pom-pom saya. Energi juga malah jebol, kota, ADI, reject jadinya. Metsi, ini stock pick sih ini. Saya nggak tahu tonton mau eksekusi apa enggak. Cuman besok harusnya bagus ini. Kalau bentuknya gini ya. Mungkin ini minyaknya mau digoreng lagi nih. Makanya pada keok. Tapi baru reject juga ini minyaknya. Kadang kepo apa yang sedang terjadi gitu. Minyak juga ikut reject loh. United Tractor. Bufa. Bufa bentar lagi bow ini. 700. PSAP. Oh nih. IN-nya mulai masuk nih. Biasanya kalau mau right issue IN nih masuk nih. Konsisten nggak dia? Baru masuk sekarang. Nih, mulai masuk nih. Besok mungkin ada pantulan di 700. Kalau dikasih ya. Itu.
Bufa. Apa nih satu lagi? BP. BP juga puter balik. Alfamart, Archie, INKP. Raja, yuk kita bahas nih Raja deh. Ini juga ditunggu jalan gak jalan-jalan. Sekarang malah nganu reversal. Udah valid ini. Oke, kita bahas Raja ya. Di mana ini dia turun 3,37%. Candlenya cukup solid dan volumenya pun juga ada. Raja kemarin konsol cukup lama ini, short, short, short. Dan saat ini kalau kita perhatikan dia sudah close di bawah supportnya ya. Jadi ini harusnya sudah valid seperti itu untuk swing high-nya. Sorry untuk koreksinya. Dan untuk saat ini ya, Raja ada potensi turun sampai 700-an. Tuh. Hmm. Nih, dia ada potensi turun ya, baru bow karena dia break of structure-nya masih yang di sini. Seperti itu. Tuh. Jadi untuk sekarang wait and see dulu. Toleransi terakhir 850 itu support dari Raja. Kalau misalkan masih jebol juga, maka prepare for the worst case. Next-nya adalah 780. Seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan memang candle-nya baru agak kurang enak ini kayak dijualin terus nih. Jual, 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 dan seterusnya. Itu sih. Ini yang kalau jebol 850 out dulu. Next stop 780. Transaksi cukup menarik, tapi ikuti price action aja. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Itu ya kesimpulan untuk market kali ini. Intinya realistis saja. Kalau breakout ya punya barang, cari barang. Kalau koreksi ya batasi resiko dulu. Tuh. Dan itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mengenai kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.